Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiat Makarolia Putri dengan nomor NIM 2902150100 dari Prodi Akuntansi kelas C Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 4. Adapun hal yang akan saya sampaikan di sini terkait dengan BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari mata kuliah Perpajakan 2 dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati SEMAK. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian BPHTB. BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual. Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Selanjutnya, di sini ada tarif BPHTB dan subjek yang dikenakan. Awalnya BPHTB ini dipungut oleh pemerintah pusat. Namun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. BPHTB dikenakan kepada seseorang atau individu atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum. Tarif BPHTB ini adalah 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. Selanjutnya di sini ada syarat BPHTB. Ketika seseorang melakukan jual beli tanah atau tanah berikut bangunannya, maka berikut persyaratan BPHTB yang harus dipenuhi. Pertama, adanya surat setoran pajak daerah atau SSPD BPHTB. Selanjutnya, fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. Lalu, fotokopi KTP wajib pajak. Lalu juga ada fotokopi surat tanda terima setoran atau STTS atau struk ATM bukti pembayaran PBB atau pajak bumi dan bangunan untuk 5 tahun terakhir. Selanjutnya, fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, akta jual beli, letter C, atau GIRIK. Selanjutnya di sini ada ketentuan BPHTB. Untuk memenuhi unsur legalitas, proses pemindahantanganan hak atas tanah dan atau bangunan dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah atau notaris. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan di dalam memperoleh hak tersebut secara legal, sebagaimana diatur dalam pasal 91 dan pasal 92 Undang-Undang PDRD. Yang pertama, setelah wajib pajak menyerahkan bukti BPHTB, pejabat pembuat akta tanah atau notaris dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan. Selanjutnya, kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan kepala yang membidangi pertahanan juga hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak tersebut setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Selanjutnya, pembuatan akta tanah atau risalah lelang akan dilaporkan kepada kepala daerah paling lambat itu di tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya di sini ada sanksi pelanggaran. Sesuai dengan pasal 93 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang PDRD, apabila terdapat PPAT atau notaris dan kepala kantor tersebut terbukti melanggar ketentuan BPHTB, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000 untuk setiap pelanggaran. Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara juga akan dikenakan denda sebesar Rp250.000 untuk setiap laporan. Selanjutnya di sini ada objek yang dikenakan tarif BPHTB. Diatur dalam pasal 85 ayat 1 Undang-Undang 28 tahun 2009 menyebut objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan tersebut diantaranya dapat berasal dari pemindahan hak karena terjadi jual beli. Objeknya yaitu adanya jual beli, lalu pertukaran, hibah, adanya waris, lalu hibah wasiat, lalu pemasukan dalam perseroan maupun badan hukum lain, penunjukan pembeli saat lelang, pemisahan hak yang menyebabkan peralihan, terkait pelaksanaan putusan hakim dan ketentuan hukum tetap, lalu peleburan usaha atau merger, lalu penggabungan usaha,
pemekaran usaha, hasil lelang dan non-eksekusi, hadiah. Adapun jenis hak dasar yang menjadi objek BPHTB meliputi hak milik, lalu adanya hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Meski memiliki cakupan objek pajak luas, tidak semua perolehan hak atas tanah dan atau atas bangunan dikenai BPHTB. Selanjutnya di sini ada objek yang tidak dikenakan BPHTB. Yang pertama, perwakilan diplomatik, konsulat berdasar perlakuan timbal balik. Lalu yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintah atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Lalu yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Lalu yang keempat, seorang individu atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Lalu yang kelima, wakaf atau warisan digunakan untuk kepentingan ibadah. Setelah kita ketahui bersama-sama mengenai pengertian BPHTB, lalu selanjutnya adanya tarif, lalu juga ada ketentuan, ada syarat juga, dan adanya sanksi atau pelanggaran, lalu juga ada objek yang dikenakan dan adanya objek yang tidak dikenakan. Selanjutnya kita masuk kepada cara menghitung tarif BPHTB. Dalam rumus dalam menghitung tarif BPHTB adalah tarif pajak 5% dikali dengan dasar pengenaan pajak NPOP dikurangi dengan NPOP TKP. Besarnya NPOP TKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 87 Ayat 4 ditetapkan besaran paling rendahnya yaitu sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak. Akan tetapi apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah, wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke bawah, termasuk istri, maka NPOP TKP ditetapkan paling rendah senilai 300 juta rupiah. Besaran pokok BPHTB yang terutang sama dengan tarif 5% dikali nilai perolehan objek pajak atau NPOP dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak NPOP TKP. NPOP TKP merupakan nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB. Di sini ada contoh kasus, diperjualbelikan sebidang tanah kosong di Jakarta sebagai berikut. Luasnya itu 1000 meter persegi, lalu NJOP-nya 1 juta rupiah per meter. NJOP TKP adalah 80 juta rupiah, ini untuk di wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya, harga kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah 2 juta rupiah per meter. Lalu, nilai NPOP atau nilai transaksi sama dengan 1000 dikali dengan 2 juta rupiah. Hasilnya adalah 2 miliar rupiah. Besarnya PPh dan BPHTB adalah sebagai berikut. PPh sama dengan 5% dikali dengan NPOP. Besarnya PPh 5%, lalu kita masukkan nilai NPOP-nya tadi senilai 2 miliar rupiah ya. Selanjutnya hasilnya adalah 100 juta rupiah. Lalu kita masuk kepada rumus berikutnya. BPHTB sama dengan 5% dikali buka kurung NPOP dikurangi dengan NPOP TKP tutup kurung. Besarnya BPHTB sama dengan 5% dikali dengan 2 miliar rupiah dikurangi 80 juta rupiah. Hasilnya adalah 96 juta rupiah. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang BPHTB ialah kita harus mengetahui tarif yang dikenakan oleh BPHTB tersebut. Selanjutnya kita harus mengetahui syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPHTB tersebut. Lalu juga ada objek yang dikenakan dan ada objek yang tidak dikenakan. Dan yang terpenting adalah adanya juga sanksi atau pelanggaran. Misalnya kita melakukan atau di notaris tersebut melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp7.500.000. Lalu di masing-masing wilayah juga berbeda-beda untuk NJOP TKP-nya. Tadi sudah dijelaskan untuk di wilayah DKI Jakarta itu sekitar 80 juta rupiah. Dan kita harus mengetahui jika kita ingin membeli tanah atau membeli sebuah tanah dan bangunan misalnya,
kita harus tahu wilayah tersebut kena NJOP TKP-nya berapa, dan kita bisa hitung sendiri untuk BPHTB-nya, tarif BPHTB-nya itu dikenakan berapa, agar kita tetap menjalani kewajiban kita untuk membayar pajak tersebut dan tidak dikenakan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang tidak diharapkan ya. Makanya kita harus tahu untuk hal-hal tersebut supaya kita tidak terkena sanksi atau teguran dari kantor pajak. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri untuk pembahasan materi tentang BPHTB. Semoga bisa bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata dan penjelasan yang kurang jelas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih atas perhatian dari semuanya yang menonton video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.